إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah, nikmat Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari marah. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla memiliki kedudukan yang sangat agung, yang merupakan amal soleh yang paling utama dan paling mulia dalam Islam, yakni mencintai Allah yang Maha Agung, yang memiliki kemuliaan dan kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala la ilahul haq, kesembahan yang benar. Mencintai Allah yang tidak sesembahan yang benar disembah kecuali Dia. Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu, baik Dia yang zahir maupun yang batin, baik mengetahui perkara yang gaib maupun yang nyata. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mencintai Allah sebagai ilahul haq, sesembahan, tidak sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam, Maha Suci, Maha Sejahtera, yang mengatur segala sesuatu. Dialah Raja di atas raja. Mencintai Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluk, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki hukum serta hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nikmat yang agung, karunia yang tak terhitung jumlahnya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ruh inti daripada agama Islam, makanan pokok bagi hati, obat penyembuh bagi jiwa,
landasan utama kehidupan, menopang keimanan bagi seorang hamba. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallah, barang siapa yang tidak memiliki rasa cinta kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah mati. Sekalipun dia berjalan, sekalipun dia beraktivitas sehari-hari dengan seluruh anggota badannya, maka barang siapa yang kehilangan rasa cinta kepada Allah, dialah orang yang merugi selama-lamanya. Barang siapa yang kosong dari cinta kepada Allah, maka hatinya akan ditimpa berbagai macam penyakit dan keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimanallah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Barang siapa yang tidak memilikinya, maka akan diliputi berbagai macam kegalauan, kegundahan, serta hal-hal yang menyesatkan pikirannya. Ma'asyiral muslimin rahimallahu. Dan betapa agung kedudukan cinta kepada Allah, sehingga alangkah besar manfaat dan faedahnya, betapa besar keberkahannya. Dengan cinta ini dia akan meraih berbagai keutamaan dan juga keberkahan yang agung dalam kehidupan dunia yang dijalaninya, dan kelak nanti pada hari perjumpaan dengan Allah Rabbul Alamin. Sehingga barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mencintainya. Dan jika Allah telah mencintai seseorang hamba, maka dia akan menjaganya, akan menolongnya, melimpahkan taufik kepadanya. Dia akan meluruskannya, melindungi dan mengabulkan doanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi, itu dengan sesuatu yang aku lebih cintai dari hal-hal yang diwajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi, dan tidaklah seorang hamba senantiasa yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta hibbahu, hingga aku mencintai daripada hamba itu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'atuhu, dan ketika aku mencintainya, kuntu sam'atuhu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadikan pendengarannya apabila dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan ketika dia menggunakan tangannya, maka aku menjadi tangannya ketika dia memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Wa in sa'alati la'tiyannahu wa la in ta'adzani la'adzibannahu. Wa in sa'altani, dan ketika dia meminta, ketika dia berdoa, la'tiyannahu, maka aku akan kabulkan doanya. Wa la ista'adzani la'adzibannahu, ketika dia meminta pertolongan, meminta perlindungan, pasti aku akan lindungi. Wa ma taradtu an syai'in ana fa'iltu taradduhi an nafsi lahu mauti, dan tidaklah ada sesuatu yang aku tidak sukai dengan sesuatu pun yang ketika aku mencabut nyawa daripada seorang hamba dan dia tidak menyukai hal itu. Wa ana aqru Musa anahu, sementara aku tidak ingin menyakiti daripada hamba.
Maka siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dicintai oleh segenap penduduk langit dan akan dicintai pula oleh penduduk bumi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza habba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah ketika dia mencintai seorang hamba, da'a Jibril, dia memanggil Jibril. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Inni uhibbu fulana fa'hibbahu." Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut. Qala fa'hibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai fulan tersebut. Tsumma yunadi fis sama', kemudian dia memanggil penduduk langit. Fayaqulu, dan berkata, "Inna Allah yuhibbu fulana." Sesungguhnya Allah mencintai fulan. Fa'hibbu, maka cintailah fulan itu. Fa'hibbu ahlus sama', maka mencintailah penduduk langit kepada fulan tersebut. Qala, kemudian berkata, "Tsumma yud'u lahu qabulu fil ardi." Kemudian dia pun dicintai oleh penduduk bumi. Wa idza abghada 'abdan, dan ketika Allah membenci seorang hamba, da'a Jibril, maka dia memanggil Jibril. Fayaqulu, kemudian berkata, "Inni ubghidu fulana." Sesungguhnya aku membenci fulan. Fabidhu, maka bencilah fulan itu. Qala, ya, fayubghidu Jibril, maka Jibril pun membenci daripada fulan tersebut. Tsumma yunadi fi ahli sama', kemudian dia berkata kepada penduduk langit, "Inna Allah yubghidu fulan." Sesungguhnya Allah membenci fulan. Fa'bidhu, maka bencilah dia. Qala fa'bidhunahu thumma du'alahu ba'dahu fil ardi, maka dia pun dibenci oleh penduduk bumi. Nah, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mencintainya, maka dia dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahum rahman wudda." Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, karena Allah yang Maha Pengasih akan menganugerahkan bagi mereka kecintaan di hati orang-orang yang beriman kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Demikianlah kemuliaan dan derajat yang tinggi yang diraih seorang hamba yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Namun di sini bukan sekedar pengakuan cinta belaka. Sebab sekedar pengakuan cinta itu mudah. Sekedar pengakuan itu mudah dan ringan diucapkan siapa saja. Sampai-sampai orang Yahudi yang dimurkai Allah, mereka mengaku sebagai anak-anak Allah dan kasih-kasihnya. Setiap orang bisa saja dia mengaku cinta kepada Allah, tapi itu bukanlah ukuran. Karena yang menjadi tolak ukur adalah sejauh mana yang membuktikan cinta tersebut. Cinta padanya mengandung konsekuensi penghambaan diri, ketundukan, ketaatan kepada Allah, mengikhlaskan agama baginya, dan tidak menyamakan Allah dengan yang selainnya, termasuk dalam cinta. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang gemar berbuat kesyirikan dalam firman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu tandingan kepada Allah, yang mereka mencintai seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban, dan adapun orang-orang yang beriman, dia asyaddu lillah, dia sangat cinta kepada Allah. Orang-orang yang beriman mencintai Allah dengan kecintaan yang ikhlas, yang murni. Sedangkan para pelaku kesyirikan tidak memurnikan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan orang-orang tersebut menyekutukannya dalam kecintaan tersebut. Karena itulah mereka berdoa,
mereka meminta pertolongan, bersandar dan berlindung kepada selain Allah. Ada orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla secara murni, maka hanya menghambakan dirinya kepada Allah semata. Ia tidak akan menyerahkan satu bentuk ibadah pun kecuali hanya kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul katakanlah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, serta hidup matiku hanya semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikianlah aku diperintahkan oleh Allah, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Seorang yang mengaku cinta kepada Allah juga dituntut untuk membuktikan cintanya dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimallahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakanlah jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah petunjukku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimallahu, disebutkan oleh para ulama, ayat ini adalah ayatul mihnah, ayat untuk mengetes, untuk menguji benar atau tidaknya pengakuan cinta kita kepada Allah. Maknanya, ya, setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilihat amal perbuatannya. Apakah ia mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW? Jika ia benar-benar mencintai, jika ia benar-benar mengikuti petunjuk dan benar-benar mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW, serta berjalan di atas jalan beliau yang lurus, maka ini merupakan bukti bahwa pengakuan cintanya kepada Allah itu adalah benar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini menjadi pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah, namun tak mau menempuh jalan Rasulullah. Bahkan orang itu dusta dalam pengakuannya, sampai dia mengikuti syariat dan agama Rasulullah dalam semua ucapan maupun perbuatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka itu tertolak. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin rahimallahu. Ayat ini disebutkan bahwa niscaya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari cinta kalian kepada Allah, yaitu cinta kepada Allah kepada kalian, dan itu merupakan yang jauh dari. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa yang terpenting itu bukan bagaimana kalian mencintai, tapi bagaimana kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mencintai Allah, yang kedua Allah mencintai kita. Ibnu Katsir mengatakan perkara kedua itu lebih besar, yang cinta Allah kepada kita. Dan bagaimana Allah agar Allah mencintai kita? Sebab kita tidak bisa mencintai Allah, namun sebab kita bisa hanya mencintai Allah, tapi tidak setiap kita itu bisa dicintai Allah. Setiap kita mengatakan kita mencintai Allah, tapi tidak setiap kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mendapatkan cinta Allah adalah ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam sebuah ayat Al-Imran, lanjutan daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa firman, "Qul atii'ullaha wa rasulah." Katakanlah taatlah Allah dan Rasulnya. Fa
in tawallaw dan jika kamu berpaling fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maknanya adalah apabila seseorang menyalahi perintah Rasulullah dan tidak ittiba, tidak mengikuti Rasulullah SAW, berarti orang itu telah kufur. Allah tidak menyukai orang yang memiliki sifat demikian. Walaupun mungkin orang itu mengklaim, mengaku mencintainya, hingga orang tersebut mengikuti Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal bayan wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimallahu. Bukti yang lain yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla adalah kesungguhannya menjaga adab kepada Allah. Sebab jika ia benar-benar kecintaan seseorang itu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti ia akan berusaha menjaga muamalahnya dengan Allah yang ia cintai. Dan masalah adab yang paling agung, adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia itu diciptakan di muka bumi namun tujuan yang mulia. Seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, yaitu untuk mempersembahkan ibadah penghambaan hanya kepada Allah SWT, menjadi hamba yang sejati bagi Allah Azza wa Jalla. Maka itu seorang muslim harus beradab kepada Allah Azza wa Jalla dengan adab yang Islam, dengan melaksanakan seluruh perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan segala larangannya, baik itu yang haram maupun yang makruh. Adab yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, inilah yang akan membukakan pintu bagi terwujudnya ada mulia yang lain. Maka itu, bila kita mengaku mencintai Allah, selainnya kita berusaha mengilmui apa saja adab kepada Allah yang harus kita jaga. Jika benar-benar kita bersungguh-sungguh, menghiasi diri dengan adab tersebut, niscaya kita akan meraih kesuksesan di dalam membina hablum minallah. Inilah kunci meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana